Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Mutani Givari dengan NRP 5017313 dari kelas Vulkanologi A. Di sini saya bakal uh, di sini saya bakal menjelaskan tentang batuan gunung api dari buku Geologi Gunung Api Purba. Ini tuh bab 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 5 batuan gunung api. Salah. Nah, yang pertama saya mulai dari dasar-dasarnya. Nah, di dalam batuan gunung api ini tuh ada tiga subkomponennya. Yang pertama, tiga tahap pemberian. Di tiga tahap pemberian, ini tuh pemberian dilakukan secara deskriptif, genesis, dan kombinasinya. Di mana deskriptif tuh berdasarkan ciri batuan, ciri luar batuannya, ciri batuannya, sama aja sih, ciri batuannya. Terus yang kedua, genesisnya. Ini tuh berdasarkan asal-usul atau proses pembentukannya. Terus yang ketiga itu kombinasi keduanya atau gabungan. Ya bisa aspek deskriptif digabung sama aspek genesisnya. Nah, kemudian yang kedua tuh ada pendekatan penamaan batuan. Pendekatan penamaan batuan ini tuh dari tiga hal juga. Megaskopis, di mana megaskopis tuh eh, gunanya buat deskripsi awal buat di lapangan. Terus mikroskopisnya itu di deskripsi secara mikroskop, ini tuh bisa buat mencari tahu mineraloginya, tekstur batuannya, sama struktur batuannya. Terus yang ketiga itu kimiawinya. Ini digunakan buat ya memastikan atau menilai unsur komposisinya atau unsur oksida penyusunnya. Terus kemudian yang terakhir tuh penamaan batuan secara deskriptif dan genesis. Untuk yang deskriptif Untuk yang deskriptif, ini tuh penamaan batuannya berdasarkan ukuran butir, berdasarkan komponen, berdasarkan struktur, sama berdasarkan tingkat alterasi. Untuk yang genesis ini tuh eh, mempertimbangkan sumber magmanya di mana, proses pembentukannya gimana, terus umurnya berapa, sama lingkungan pengendapannya gimana. Itu untuk penamaan batuan secara deskriptif dan genesis. Kemudian selanjutnya pengertian batuan gunung api. Nah, batuan gunung api ini tuh merupakan hasil atau produk dari aktivitas vulkanisme. Ya, baik mau secara langsung ataupun secara nggak langsung. Yang secara langsung itu disebutnya in situ. Nah, ini tuh produk langsung dari magma yang keluar yang membeku di tempatnya. Ini tuh kayak uh, magma yang keluar menjadi lava, terus lavanya bersifat basal, cair, keluar, set. Nah, pas udah keluar, itu dia membeku di luar di situ tuh. Nah, itu disebutnya in situ. Itu langsung produk hasil akhirnya. Kemudian yang kedua itu secara tidak langsung atau disebutnya out situ kayaknya. Out situ. Nah, out situ itu merupakan hasil erupsi yang mengalami resedimentasi. Jadi kayak batuan batuan bukan batuan erupsi nih, erupsinya secara eksplosif terus keluar sap, terus kelempar misalnya ke sungai. Nah, pas di sungai dia tuh terkena erosi, terkena pengendapan ulang, terkena air, lapuk. Nah, itu disebutnya resedimentasi atau out situ, itu secara nggak langsung. Terus secara deskriptif batuan gunung api itu dicirikan sama tekstur hipokristalinnya, itu kayak porfiritik atau gelasan, kemudian komposisinya yang mengandung gelas vulkanik dan mineral hasil kristalisasi cepat. Kemudian ciri yang terakhir ini tuh adanya fragmen batuan beku atau aksesori dan aksidentalnya dari fragmen batuannya. Ini pengertian batuan gunung api. Kemudian penamaan batuan gunung api secara pemberian. Yang pertama, ini tuh adalah lava koheren. Nah, lava koheren ini tuh merupakan magma, pembekuan magma yang terjadi di permukaan atau di bawah permukaan yang dangkal. Nah, ini tuh membentuk batuan beku yang masif seperti basa, andesit, dasit, sama riolit. Nah, parameter klasifikasi di lava koheren
Ini tuh ada warna, ada tekstur, struktur, komposisi mineral. Ini di petrologi ya, di petrologi. Nah, warna warna dalam lava koheren ini tuh apa namanya? Berdasarkan sifat komposisi kimianya. Misalnya lava yang basa. Nah, itu kan berarti encer tuh. Nah, kalau encer ini tuh biasanya kaya sama mineral mafic. Nah, karena kaya mineral mafic, jadi itu warnanya hitam. Itu lava basal. Kemudian lava yang menengah, yang ya udahlah B aja gitu. Nah, itu tuh warnanya abu-abu karena kayak dari mafic menuju eh felsik. Dari kayak hitam menuju putih ya abu-abu warnanya. Itu lava menengah. Kemudian lava asam ya kaya akan mineral felsik, jadinya warnanya terang keputihan gitu. Mineralnya biasanya kayak biotit, terus muskovit, feldspar, kuarsa, sama plagioklas. Yes. Kemudian yang kedua, nah yang ini kedua volcanic clastic rock. Nah, volcanic clastic rock ini tuh batuan yang memiliki tekstur klastik. Ini tuh tersusun sebagian atas fragmen vulkanik. Jadi sebagian lagi sedimen, sebagian lagi vulkanik. Nah, secara deskriptif, ini tuh diklasifikasikan berdasarkan ukuran butir sama bentuk fragmen yang mencakup volcanic breccia, volcanic konglomerat, volcanic sandstone, volcanic siltstone, volcanic claystone. Selanjutnya, ini tuh ada penamaan batuan gunung api secara genesis. Nah, di secara genesis ini tuh ada lava koheren sama volcanic ascrop juga sama. Di sini bedanya, lava koheren ini tuh menghasilkan eh, dik, dike, seal, sumbat lava atau lava neck, terus kubah lava sama lava flow. Volcanic plastic rock itu menghasilkan otoklastik, kataklastik sama epiklastik. Untuk sumbat lava itu bentukannya kayak gini, kubah lava tuh bentukannya kayak gini. Ini tuh ada hubungannya sama leher yang membeku. Enggak sih, dia dia menggumpal duluan setelah membentuk kubah lava, terus kemudian di sini ikut membeku, di sini juga menjadi eh, neck apa sumbat lava, jadi sumbat lava. Nah, sumbat lava tuh bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Ini tanpa kubahnya nih. Nah, kemudian volcanoclastic rock itu ada autoclastic, di mana autoclastic tuh batuan yang terbentuk langsung dari lava yang mengalami fragmentasi fragmentasi mekanik akibat pendinginan cepat. Nah, prosesnya lava yang keluar dari tubuh magma itu bersentuhan dengan batuan-batuan dasar atau air atau es yang sangat dingin. Nah, akibatnya itu tuh terjadi pendinginan secara ekstrim yang menyebabkan bagian luar lava tuh pecah saat lavanya itu masih bersifat plastis. Nah, pecahannya ini tuh membeku bersama material induknya. Nah, makanya disebut batuan autoklastik. Kemudian kataklastik. Nah, yang kataklastik ini tuh reworking atau sedimentasi ulang dari nggak sedimentasi ulang sih. Ya bisa dibilang sedimentasi ulang dari material gunung api yang udah ada sebelumnya. Jadi kayak misalnya udah kelempar, pas udah kelempar ke misalnya ke sungai, itu dia bakal kayak tersedimentasi. Nah, bila proses sedimentasinya ini terjadi segera setelah erupsi atau mungkin bersamaan tanpa adanya proses pelapukan, nah ini tuh biasanya menghasilkan lahar. Selanjutnya ada penamaan breksi gunung api. Ini secara deskriptif. Nah, secara deskriptif, breksi gunung api itu punya tekstur plastik yang tersusun dari fragmen yang berbentuk menyudut. Apa namanya? Angular, angular. Iya, angular. Nah, nama fragmennya ini ditentukan dari komposisi fragmen dominannya. Misalnya breksi andesit, ya dominannya andesit. Breksi pumis, nah ini tuh didominasi batu apung pumis. Kemudian kemudian breksi skoria, ya ini tersusun oleh skoria. Breksi obsidian, ini tuh fragmen-fragmennya terdiri dari gelasan vulkanik. Kemudian selanjutnya secara genesis. Secara genesis, ini tuh breksi gunung api terbentuk akibat proses fragmentasi yang menghasilkan fragmen angular juga.
tapi ukurannya kasar. Nah, penyebab fragmentasinya itu eh, tergantung dari apa namanya? Tergantung dari autoklastik, kataklastik, epiklastiknya. Nah, misalnya eh, breksi piroklastik. Nah, ini tuh terbentuk karena letusan gunung api. Kemudian breksi autoklastik ini tuh terbentuk karena pecahan lava atau magma yang membeku cepat di permukaan. Itu autoklastik. Kemudian eh, breksi epiklastik ini tuh terbentuk karena resedimentasi material vulkanik oleh air, angin, atau gravitasi. Terus breksi hidrotermal magmatik ini tuh terbentuk karena letusan freato atau freatomagmatik atau freatik. Kemudian breksi freatik itu terbentuk akibat letusan uap air panas atau breksi freatomagmatik itu terbentuk akibat eh, letusan campuran air dan magma. Nah, itu tergantung dari eh, bahan-bahannya atau bahan-bahan apa ya, jenis letusannya. Kemudian penamaan TAF di mana secara deskriptif yaitu bisa ditentukan berdasarkan ukuran butirnya. Misalnya taf kasar, itu taf kasar ukuran butirnya itu pasir. Terus terus taf halus ini tuh ukuran butirnya silt sampai clay. Itu berdasarkan ukuran butir. Kemudian yang kedua ini tuh berdasarkan komposisi butiran. Itu misalnya taf gelas atau taf kristal atau batuan taf biasa, taf litik. Nah, itu berdasarkan komposisi butirannya. Kemudian selanjutnya itu ada berdasarkan komposisi kimianya. Itu kayak ya riolit, dasit, andesit, kayak basa atau asamnya gitu. Kayak misalnya yang basal itu silikanya kecil atau yang riolit itu silikanya besar banget. Nah, itu sebutnya taf riolit. Terus taf yang menengah itu 57 sampai 63 disebutnya taf andesit. Terus taf yang ultra basa itu disebutnya dengan basa yang kurang dengan silika yang kurang dari 50% disebutnya taf basal kayak gitu. Itu berdasarkan komposisi kimia. Kemudian berdasarkan kandungan kumis atau skorianya itu taf tuh ada dua, taf batu apung sama taf ya skoria. Kemudian selanjutnya secara genesis. Kemudian selanjutnya secara genesis. Secara genesis, taf itu terbentuk dari endapan abu gunung api hasil letusan. Nah, ukurannya tuh biasanya kurang dari 2 mm atau 2 mm pas, boleh lah. Nah, secara genesis ini tuh taf terbagi menjadi dua, taf primer sama sekunder. Di mana taf primer tuh dari aliran piroklastik atau ash flow tuff itu hasil dari aliran gas dan abu panas. Kemudian tuff jatuhan piroklastik atau ash fall tuff itu ya hasil jatuhan langsung dari kolom erupsi, kayak kolom erupsi terus jatuh food gitu. Itu tuff eh, itu tuff ash fall. Kemudian piroklastik surge tuff itu tuh apa namanya akibat semburan lateral dan ledakan. Kemudian yang terakhir ini tuh tough welded. Ini tuh abu yang membaur menyatu kembali karena suhu yang tinggi. Nah, itu yang primer. Kemudian yang sekunder ini tuh ada dua juga. Ada dua lagi. Kemudian tough sekunder ini tuh ada dua. Tough turbidite sama tough fluviatile. Tough turbidite itu terbentuk eh, akibat endapan oleh arus laut. Terus kemudian tough fluviatile ini tuh eh, diendapkan oleh aliran sungai. Lagi ya, udah nggak ada. Oke, baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.